Ibu, mau beli? Bungkus ya? Iya Bu, bungkus beli nasi harga 7.500. Dapat apa aja? Tahu tempe campur. Tahu tempe? Ya, tahu Oke. tempe ada mie, ada eseng-eseng. Oke. Kayak gini, Iya, 7.500. iya, Gini ya Mas ya? iya. Atau tuang. Terima kasih juga Ibu. Semoga laris ya. Amin. Mari Bu. Ya. Makan-makan. Nice. Oke friends, jadi ini adalah penampakan makan siang saya, yakni seharga 7.500. Lumayan ya, dapat tempe lumayan gede, tahu, terus dapat mie, terus dapat kuah-kuahan, dapat serundeng, dapat tempe orek, nasi juga lumayan banyak. Cukup worth it sih untuk harga 7.500. Di daerah warung sederhana, daerah Tenggilis Mejoyo, Surabaya, kurang lebih 7.500 bisa dapat makanan nggak tahu ya. Teman-teman nilai sendiri apakah makanan 7.500 worth it nggak segini. Lumayan, kenyang sih harusnya. Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan kali ini kita akan ngomongin program makan siang gratis, aka program makan bergizi gratis dari calon presiden kita dan wakil presiden kita, yakni Pak Prabowo dan juga Gibran, teman-teman. Salah satu proyek strategis kita intinya adalah memberi makan bergizi untuk seluruh anak-anak Indonesia, termasuk yang masih dalam kandungan ibunya. Dan selama sekolah sampai dari usia dini sampai dewasa. Nah, belakangan ini teman-teman, kasus atau program makan siang gratis ini sedang ramai dibicarakan di dunia maya ya, baik oleh para pakar gizi maupun dengan para pemangku kebijakan teman-teman. Dan sebenarnya program makan siang gratis itu apa sih teman-teman? Program makan siang gratis ini adalah program yang disiapkan oleh pasangan presiden dan wakil presiden, yakni Pak Prabowo dan Pak Gibran. Saat itu mereka masih ada di proses kampanye pemilihan presiden. Jadi ini adalah program yang sangat identik dengan mereka berdua. Sangat apa ya, kalau masyarakat ini paling ngena itu program apa yang paling diingat, pasti program makan siang gratis teman-teman. Nah, program makan siang gratis ini diinisiasi oleh dua pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, yakni Pak Prabowo dan Pak Gibran, yang mana sebenarnya Pak Prabowo ini sangat serius akan program ini teman-teman. Bahkan beliau itu sempat pergi ke negeri Cina, menyambangi salah satu sekolah di sana dan melihat lebih dekat bahwasannya di Cina itu sudah terrealisasi program makan siang sejak tahun 2011. Dan di sana Pak Prabowo belajar untuk mengimplementasikan program dari Cina tersebut, apakah bisa diimplementasikan ke Indonesia teman-teman. Tapi semenjak 5 bulan sebelum beliau menjabat, beliau tiba-tiba mengubah nama programnya teman-teman, yang awalnya dari makan siang gratis menjadi makan bergizi gratis. Kenapa diubah? Sebenarnya kebijakannya atau ketentuan dari pihak internal mereka adalah supaya ya lebih fleksibel saja. Terkait istilahnya ya siang, makan siang itu, karena anak-anak SD atau TK di banyak wilayah memang ada yang pulang sebelum jam 11.30, sehingga itu kan belum masuk makan siang, jadwal makan siang yang biasanya antara jam 12 sampai jam 13. Nah, jadi disesuaikan saja waktunya biar fleksibel. Apalagi misalnya nanti ada Ramadan, misalnya mungkin kan makanannya dibawa pulang untuk berbuka puasa di rumah, tapi yang nggak bisa di rumah adalah soal bergizinya, ya harus tetap bergizi. Nah, untuk program makan siang sendiri sebenarnya sudah diwacanakan oleh tim internal Pak Prabowo bahwasanya harga makan yang ditetapkan untuk per anak itu senilai Rp15.000, dan tim internal Pak Prabowo sudah menghitung-hitung kurang lebih nanti anggaran yang akan digelontorkan untuk program ini itu senilai 100 triliun sampai 120 triliun per tahun teman-teman. Sungguh angka ya fantastis ya, ternyata untuk memberi makan anak-anak generasi muda di Indonesia ini harganya lumayan juga. Bukan lumayan lagi, ini sudah banyak banget teman-teman. Nah, sebetulnya program makan siang gratis ini telah disetujui oleh banyak lapisan pemangku kebijakan ya. Salah satunya dari Menteri Keuangan kita Bu Sri Mulyani, bahwasanya ia akan bersedia untuk mengalihkan dana atau menyisihkan dana untuk program makan siang gratis. Dan ia menyebutkan bahwasanya program makan siang gratis ini dari target
dana yang disiapkan itu akan diberikan secara bertahap teman-teman. Jadi mulai per tahunnya itu yang diperkirakan sampai 100 hingga 120 triliun akan dialokasikan menjadi 71 triliun saja teman-teman. Itu menurut kata Bu Sri Mulyani ya selaku Menteri Keuangan kita. Kami telah berkomunikasi dengan Presiden terpilih Bapak Prabowo dan timnya, dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makanan bergizi gratis akan fit di dalam RAPBN 2025. Presiden terpilih Bapak Prabowo telah menyampaikan bahwa beliau menyetujui bahwa pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG dilaksanakan secara bertahap. Dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar 71 triliun di dalam RAPBN 2025. Kemudian belakangan ini ada isu mengenai pemangkasan dana yang awalnya dari 15.000 menjadi 7.500 teman-teman. Hal ini mulanya disampaikan oleh pakar ekonom dari Verdana Sekuritas yakni Pak Herianto Irawan, bahwasanya ia mengklaim diajak berdiskusi dengan tim Prabowo mengenai makan bergizi gratis dan diizinkan membagi hasil diskusinya itu ke publik teman-teman. Jadi ia menyebutkan bahwasanya ada upaya dari tim ekonom Prabowo untuk menekan harga yang semulanya menjadi 15.000 hingga 7.500. Setelah dikomunikasikan angka itu 71 triliun, kemudian tugasnya Pak Presiden-elek ke tim ekonominya Pak Awan itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari 15.000 mungkin ke 9.000 kah, ke 7.500 kah, kira-kira begitu. Dan kita bisa pahami kalau sebagai politisi tentunya beliau mau programnya itu menyentuh sebanyak mungkin rakyat gitu. Dan hal tersebut ternyata dibantah oleh para tim-timnya Pak Prabowo Gibran teman-teman, bahwasanya salah satu atau bukan salah satu ya, Pak Gibrannya sendiri bahkan yang langsung menyebutkan bahwasanya berita tersebut tidak benar dan fokus mereka adalah tetap untuk memberikan harga makan siang gratis itu senilai 15.000 teman-teman. Yang anggaran makan siang gratis dipangkas menjadi 7.500 itu gimana? Kata siapa? Enggak. Pak Erlangga. Enggak, tunggu kepastiannya dulu ya, ditunggu semua ya, ditunggu ya. Artinya untuk anggaran pasti belum ada ya Mas ya? Ditunggu dulu ya, ditunggu. Jangan memberitakan hal yang belum pasti. Duh, panganane. Tapi memang dari awal anggarannya 15.000 itu ya? Betul, udah ideal itu segitu dan sudah diuji cobakan di beberapa tempat. Berarti kemungkinan termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis ya. Nanti saya ajak ya hari Senin ya. Berarti kemungkinan tidak akan berkurang dari 15.000 itu? Belum ada kepastian untuk pengurangan itu ya. Ya. Artinya selama ini uji cobanya di 15.000 ya. Tunggu aja nanti kepastiannya ya. Evaluasi dari uji coba 15.000 ini gimana Mas? Ya saat ini berjalan lancar ya. Kan kita melibatkan banyak ahli gizi. 15.000 saya kira cukup ideal. Tapi nanti jika ada masukan dari orang tua murid, guru, monggo nanti silahkan disampaikan ke kami. Ini tentunya memicu perdebatan ya, apakah benar yang awalnya dana yang sudah diperkirakan oleh Pak Prabowo yang senilai 100 triliunan itu kemudian dipangkas menjadi 71 triliun oleh Menteri Keuangan dan tentunya bertahap. Kemudian banyak yang berspekulasi bahwasanya apakah kata gizi ini benar-benar bisa menjadi semacam kalimat utamanya teman-teman, bukan lebih ke arah pemangkasan dana ini, karena bagaimanapun yang diperlukan adalah gizi, bukan memberikan makanan gratis tapi mengurangi nilai gizi tersebut sendiri teman-teman. Jadi beberapa para ahli gizi itu menyebutkan hal tersebut bahwasanya bagaimanapun kalaupun ada pemangkasan dana sebisa mungkin
topik gizinya lah yang diutamakan teman-teman. Kemudian ada pendapat dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yakni Airlangga Hartarto. Ia menyebutkan bahwasanya teknis soal anggaran makan siang ini sebenarnya masih dalam tahap pembahasan yang lebih detail. Angka 7.500 itu juga belum final karena tiap daerah tentu akan berbeda. Pertama, program makan gratis itu sudah dianggarkan di dalam RAPBN ke depan itu sebesar sekitar 71 triliun. Nah, teknisnya nanti akan dibahas lebih detail lagi. Artinya apakah nanti akan turun di nominal 7.000? Ya, tentu setiap daerah akan berbeda, tapi teknis akan dibahas ke depan. Nah, ini benar sekali ya teman-teman ya. Harga pangan di Indonesia ini kan variatif nih, mulai dari Pulau A, Pulau B, Pulau C itu kan macam-macam harga, kan bisa terpengaruh ya. Jadi harga 7.500 atau 15.000 ini adalah harga yang belum pasti ditetapkan ke seluruh pelosok Indonesia. Harganya itu belum tentu sama teman-teman. Jadi diharapkan ini adalah tantangan bagi para pemangku kebijakan selanjutnya, yakni Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, bahwasanya gimana caranya harga yang sudah mereka siapkan ini bisa konsisten dan bisa memberikan poin gizi yang baik bagi para anak-anak Indonesia teman-teman. Karena poin utamanya adalah untuk memberantas stunting ya, tapi Pak Prabowo memilih untuk memberikan jalur makan siang gratis kepada para anak-anak muda di Indonesia, anak-anak yang masih bersekolah teman-teman. Jadi diharapkan poin gizinya ini tidak hilang, meskipun harganya ini cenderung murah atau cenderung bagi beberapa orang ini termasuk murah, apalagi setelah adanya isu 7.500 itu. Ini diharapkan untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk tidak mengurangi nilai gizi tersebut. Jadi mari kita doakan agar program ini bisa segera terrealisasi dan tidak ada hambatan, dan semoga para anak-anak Indonesia ini bisa benar-benar terberantas gitu loh stuntingnya teman-teman, karena ini adalah hal serius yang ingin diberantas oleh negara kita. Jadi kedepannya semoga ini bisa berlaku dengan baik dan teman-teman sekalian bisa menerima manfaatnya. Oke, itu saja teman-teman yang bisa kami sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa teman-teman kasih komen, like, dan subscribe video ini agar kami bisa memberikan informasi-informasi yang menarik untuk teman-teman sekalian. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye.